Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Daulia Moti Sinaga dengan NIM 233140771111034. Sini saya akan mempresentasikan praktik dari bab 6 saya yang sebelumnya saya sudah membuat praktik bab 5. Jadi langsung saja di sini di bab 6 setelah berhasil mengintegrasikan Flutter Mobile dengan API, ini kita akan menggabungkan Flutter Web-nya dengan API yang sama. Nah, tujuannya bab 6 ini yaitu mengintegrasikan Flutter Web dengan API yang sudah dibuat, menampilkan data mahasiswa di aplikasi web, lalu membuktikan bahwa perubahan data di Flutter Mobile akan terlihat di Flutter Web, dan sebaliknya. Jadi teknologi yang digunakan itu ada Flutter Web, Flutter Mobile, dan CodeIgniter 4 plus MySQL sebagai backend dan database-nya. Nah, di sini kita langsung saja ke file Shyakat yang sebelumnya saya buat di bab 3. Jadi kita langsung saja ke terminalnya. Lalu kita masuk ke foldernya dulu. Nah, jika sudah, kita bisa mengcopy form yang ini saja. Nah, jika sudah true, kita lanjut ke Flutter run minde cron. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah bisa ya. Bentar, kita tunggu loading. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya sudah bisa di bagian webnya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung ke pubspec.yaml-nya. Nah, kita akan memastikan dependensi berikut ini, yang ini sudah ditambahkan. Nah, di sini saya sudah menambahkannya di bagian pubspec.yaml-nya. Di sini dependensi Flutter, SDK Flutter sudah sesuai ya. Nah, lalu kita menjalankan Flutter pubget di bagian terminalnya. Oke, langsung saja kita tekan terminal yang baru mungkin. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya ada menampilkan data mahasiswa di Flutter Web. Nah, kita akan menggunakan mahasiswa service yang sudah kita buat di bab 5 sebelumnya itu untuk mengambil data dari API-nya. Nah, pertama-tama kita akan membuat file baru, yaitu web mahasiswa page.dat di dalam folder lib. Nah, kita cari folder lib. Ini lib. Lalu kita buat file barunya, yaitu web mahasiswa page.dat. Langsung saja kita buat. Oke, jika sudah, kita bisa langsung ke tahap berikutnya. Jika sudah membuat file baru web mahasiswa page.dart, kita bisa langsung mengcopy codingan berikut ini. Nah, jika sudah di paste,
kita bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu membuktikan integrasi antara Flutter Web dan mobile. Nah, baik aplikasi Flutter Mobile dan Flutter Web ini menggunakan API yang sama. Maka jika terjadi perubahan di salah satu platform, maka platform yang lainnya akan berubah dan akan terlihat juga. Misalnya kita ubah Flutter Mobile, maka Flutter Web juga akan berubah. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita langsung saja melakukan pembuktiannya. Tapi sebelum itu kita menambahkan kode untuk menambah mahasiswa di Flutter Web-nya terlebih dahulu. Jadi kita harus menambah file ini @mahasiswapage.dat. Oke, kita tambahkan di bagian page ini. Oke, ya sudah, kita copy codingan ini. Baik, jika sudah di paste, kita bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu implementasi update dan delete data di Flutter Web-nya. Jadi kita akan menambah codingan ini untuk mengupdate mahasiswa dan juga untuk menghapus mahasiswanya. Nah, di sini kita bisa langsung saja mengupdate file mahasiswanya. Nah, di sini saya sudah mengupdate page di bagian mahasiswa_page.dat ini. Saya sudah menambahkan kode untuk mengupdate data mahasiswa dan juga untuk menghapus data mahasiswanya. Oke, kita bisa lanjut, yaitu ke modalnya lagi. Nah, yang pertama kita menjalankan Flutter Mobile dan buka halaman mahasiswanya. Oke, kita langsung saja jalankannya. Di sini saya sudah membuka Flutter yang web dan juga yang mobile. Nah, karena sudah dibuka, kita bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu menjalankan Flutter Web. Nah, di tahap yang kedua ini kita juga sudah menjalankannya. Maka kita langsung saja ke yang ketiga, yaitu menambahkan mahasiswa baru di Flutter yang mobile. Nah, langsung saja kita buka Flutter yang mobile. Nah, ini kita lihat mahasiswanya, lalu kita tambahkan yang di bagian ini. Nah, jadi kita bisa langsung nambahkannya, misalnya 233 4, lalu namanya nama saya sendiri. Namanya dan departemennya yaitu jurusan saya sendiri, yaitu teknologi info. Langsung saja kita add. Nah, jika sudah di add, kita reload di bagian yang ini. Nah, jika sudah, kita lihat lagi nih di data mahasiswanya. Nah, sudah ditambahin ya ini. Tadi kita lihat di bagian yang webnya. Nah, yang di webnya juga sudah ada ya data dengan nama saya. Lalu kita lanjut, yaitu mereload halaman di Flutter Web. Nah, karena sudah kita reload, langsung aja kita ke tahap berikutnya, yaitu mengupdate mahasiswa di Flutter Web dengan API put. Nah, mungkin langsung saja kita update. Kita buka terlebih dahulu yang di bagian web ya, update mahasiswa dan
kita update nama saya sendiri. Kita tambahin namanya Sinaga. Lalu kita update. Nah, jika sudah diupdate, kita langsung refresh saja. Nah, lalu kita lihat data mahasiswanya apakah sudah terupdate. Nah, sini sudah terupdate ya. Nah, bagaimana kalau yang di Flutter web mobile-nya? Kita lihat saja langsung. Nah, yang di Flutter mobile-nya juga sudah terupdate. Lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu kembali ke Flutter mobile dan merefreshnya. Nah, karena kita sudah muncul tadi, datanya sudah berubah di Flutter web dan juga Flutter mobile, maka kita langsung aja ke tahap selanjutnya, yaitu API delete. Nah, menghapus mahasiswa di Flutter web. Oke, langsung saja kita hapus di mahasiswanya di Flutter web. Kita buka. Nah, kita buka yang web ya. Jadi katanya menghapus mahasiswa di Flutter web. Oke. Hapus yang mana ya? Ini kita hapus yang Ahmad Prasetyo. Oke, jika sudah dihapus kita langsung refresh. Dan ini juga kita refresh di bagian ini. Nah, sudah. Langsung saja kita lihat apakah masih ada datanya. Nah, data yang sebelumnya tadi sudah hilang ya. Bagaimana dengan yang di mobile? Nah, sama seperti yang di web, data yang sebelumnya ada itu sudah hilang. Jadi yang tersisa hanya data saya sendiri. Lalu kita ke tahap berikutnya, yaitu cek kembali di Flutter mobile. Mahasiswa akan terhapus. Nah, karena langkah pembuktiannya sudah saya buktikan semua, sudah terbukti semua, maka mungkin praktikum saya untuk bab 6 ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan selama saya praktikum API ini, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.